Hi guys, welcome back to Yuning. Hi guys, welcome back to Screen Addicts di YouTube channel bersama saya Gotre. Dan saya Bu Tejo. Dalam special edition kita akan mereview film pendek Tilik. Jadi kemarin tuh gue lagi, ini keadaannya kita lagi menonton Better Call Saul ya. Terus tiba-tiba pas gue lagi lihat Twitter itu ada satu hal trending, yaitu Bu Tejo. Dan gue cek apa sih Bu Tejo ini gitu kan. Ternyata ada film pendek nih yang diproduksi sama Rafa Cana Film dan Departemen Kebudayaan Yogyakarta. Dan Rafa Cana Film ini itu memang merupakan salah satu independent production house ya yang bergerak di bidang agency, short movie gitu dari Jogja. Dan gue penasaran kenapa bisa trending banget sih gitu. Bahkan di YouTube aja yang nonton udah 4 juta gitu. Akhirnya kita nonton Tilik ini dan akhirnya kita mau ride the wave ya, ini lagi trending juga ya, kita akan review lah sekalian Tilik ini gitu. Ceritanya Tilik itu sendiri artinya adalah menyenguk orang sakit. Jadi ini bener-bener genre-nya tuh slice of life ya, dan mostly juga aktornya itu bener-bener ya bukan aktor, cuman 2 atau 3 yang aktor gitu. Sisanya tuh bener-bener orang baru pertama kali main film gitu, ibu-ibu. Katanya bener-bener mereka nge-cast-nya orang-orang dari kampung. Iya, betul. Supir truk beneran, si Gotrek tuh supir truk beneran. Iya. Pernah acting. Dan pernah main ketoprak katanya. Bukan ketoprak. Ketoprak? Ketoprak tuh kayak makanan. Bukan, ada ketoprak tuh sebuah kayak pementasan pagelaran drama gitu, tapi versi Jawa itu namanya ketoprak gitu. Makanan juga ada ketoprak. Oke, jadi ya ini disutradarai oleh Agung siapa namanya? Wahyu Agung Prasetyo. Ya, disutradarai oleh Wahyu Agung Prasetyo dan dibintangi oleh salah satu Siti Fauzia ya, sama Briliana siapa? Briliana Desi gitu. Jadi ya emang kalian pasti belum pernah dengar nama aktor dan aktrisnya. Cuman actingnya tuh bagus banget. Kita cerita dulu premis dari filmnya. Jadi ya sebenarnya ini genre-nya benar-benar slice of life. Slice of life itu bagi kalian yang nggak tahu adalah sepotong atau secuil kehidupan yang sehari-hari ya, kehidupan sehari-hari kayak rutinitas kita tapi difilmkan gitu. Itu namanya genre slice of life. Dimana ya Tilik ini katanya menjadi salah satu budaya yang jadi ibu-ibu rame-rame dari kampung mau menjenguk seseorang ibu, kalau di sini case-nya ibu lurah yang sakit di kota gitu. Jadi mereka rumah sakitnya di kota. Iya, jadi mereka harus menempuh perjalanan ya kurang lebih 1 jam lah ibaratnya dari Tangerang ke Jakarta gitu ya. Tapi yang uniknya tuh karena mereka lagi nggak ada bis, jadi mereka tuh naik truk. Betul, naik truk. Jadi kalian tahu biasalah ya, orang-orang di desa suka naik truk isinya ibu-ibu kan. Perjuangan ya. Betul. Jadi ya ini benar-benar menceritakan ibu-ibu di dalam truk ini rame-rame. Mungkin ada 10-15 orang ibu-ibu kali ya di dalam truk ini gitu. Jadi itu aja premis ya kayak gitu. As simple as that gitu. Tapi topik yang diobrolin adalah tentang hoax gitu. Dimana ada satu ibu ini yang bernama Bu Tejo. Dia tuh menjelek-jelekan Dian. Dian itu keponakannya si Bu Yuning. Saudara jauh lah. Yuning itu kayak kembang desa. Iya, anak cantik, masih single, masih muda. Dan si Bu Tejo ini kayak nyebar-nyebarin berita yang kita nggak tahu bener apa enggak gitu tentang si Dian ini. Katanya suka ngerebut suami orang, pelakor, udah hamil dan lain-lain. Nah gitu, tapi si Bu Yuning ini dia tuh kayak membela Dian. Intinya sih selama perjalanan kayak gitu, tapi nanti bakal ada konflik di mana mereka harus kebelet pipis tuh si Bu Tejo, terus ditilang polisi lah, hingga akhirnya mereka sampai ada yang muntah itu lucu banget. Itu lucu banget.
Dan akhirnya mereka sampai ke rumah sakit, dimana di rumah sakit ketemu tuh si Dian. Kita kayak selama film Dian tuh siapa sih, yang mana sih, secantik apa sih gitu. Akhirnya ketemu tuh si Dian sama anaknya Bu Lura, which is betul. mereka tuh dari awalnya gosipnya tuh Fikri sama Dian tuh pacaran. Betul, iya, tapi nggak dinikah-nikahin sama si Fikri gitu. Padahal harusnya umurnya Dian rata-rata ya di desa itu harusnya udah pada menikah. Kurang lebih konfliknya seperti itu, as simple as that gitu. Tapi kenapa sih bisa viral gitu, bisa trending banget? Jadi setelah gue analisa, sebenarnya adalah yang bikin viral tuh bukan ceritanya guys, tapi actingnya Siti Fauzia menjadi Bu Tejo. Ini yang bikin viral, ini yang bikin meledak gitu. Karena kayak kalian tahu sosok netizen kalau di orang kan ya Bu Tejo ini gitu. Kalau kalian lihat komen-komen di Lambetura atau di komen-komen hair, iya ini tuh kalau dimanusiakan di physically-nya ini Bu Tejo ini gitu. Ini adalah sebuah metafisika dari netizen gitu. That's why orang-orang tuh viral karena benci banget sama sosok Bu Tejo ini gitu. Dan actingnya sih emang gila banget. Si Siti Fauzia ini kalau kalian lihat behind the scenes-nya, dia tuh bener-bener nggak kayak gini gitu. Dia bener-bener ya cewek normal pada biasanya aja. Cuman dia bisa membawakan sebuah karakter yang semua orang benci, kayak ibaratnya kayak Joffrey di Game of Thrones gitu, King Joffrey, bener-bener semua orang benci gitu. Menurut gue actingnya sih dewa banget gitu. Dan harusnya tuh bukan dia yang iya peran ini ya, kayak ibu yang lebih tua, tapi mungkin karena dia actingnya sebagus itu kali ya, jadinya jadi dia gitu yang jadi Bu Tejo. Tapi menurut gue juga ya ini sih yang bikin booming gitu, actingnya. Dan selama gue nonton itu gue annoying banget denger soal emosi kayak gila ini orang nyebelin banget. Iya, dan bisa bayangin gak sih ibu-ibu yang ada di TikTok itu, kalian harus goyang-goyang, berdiri-diri gitu, mual dengerin Bu Tejo yang ngerocos nggak tahu kemana gitu loh. Suaranya kenceng banget. Suaranya kenceng, terus cempreng, sotoy lagi bener. Jadi kayak gitu. Kenapa filmnya bisa viral ya? Karena ada peran Bu Tejo ini. Dan menurut gue develop karakter Bu Tejo ini sih bener-bener gila ya, bener-bener beyond banget sih gitu. Jadi ya applause buat scriptwriter-nya untuk karakter Bu Tejo ini sih, itu menurut gue ya gitu. Tapi plot wise, dari segi film wise menurut gue sih ya standar gitu ya. Ini mengangkat kehidupan. Ya ada kebudayaan dari Jogja sendiri, kebudayaan orang Jawa gitu kan, wong Jowo yang mau apa ya namanya, jenguk orang ya, itu kan slice of life banget gitu. Dan ada konflik-konflik dan tapi Bu Tejo ini selalu solutif ya katanya. Solutif kayak selalu memberikan solusi ya. Tapi ya kalau menurut gue dari segi cerita, walaupun cuman simple ya premisnya, lumayan ngena sih. Dia lumayan syarat makna lah. Kalau gue bilang ya, ini kalau menurut gue ya, tapi ini menurut gue, opini gue sendiri, ceritanya tuh agak berkontradiksi. Kayak dimana, ini spoiler, dimana lu membawa sebuah cerita tentang hoax dan bahwa orang kampung itu udah digital dan hati-hati dengan informasi yang salah gitu. Tapi di akhir lu membenarkan Bu Tejo gitu, dimana orang-orang udah kesel banget, udah apa sih ini bawa fitnah-fitnah orang, padahal dibilang gitu kan fitnah itu lebih kejam dari membunuh dan lain-lain gitu. Kayak kalian tuh membawa audiens ke sana, tapi kan kalian mau menyampaikan pesan untuk jangan percaya hoax gitu. Tapi di akhir kan ternyata bener dong apa yang dibilang sama Bu tapi Tejo. justru itu yang keren, karena kita kan gini loh, plot twist banget aja gitu loh endingnya, karena ternyata Dian itu sesuai dengan yang dikatakan Bu Tejo. Tapi jadi konfliknya itu sekarang nggak cuma tentang hoax, konfliknya itu tentang si Yuningnya juga, yaitu kamu punya persepsi terhadap seseorang, apalagi keluarga gitu. Udah banyak bukti nih misalnya, dia gini-gini, tapi kamu tuh kayak denial gitu loh, enggak, dia nggak mungkin kayak gitu karena dia keluarga. Tapi kadang orang yang katanya, nih gue denger baca komen orang yang paling lo sayangi atau orang yang paling lo belain, yang you think the best of, itu malah yang terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi lo tuh kayak nggak bisa menerima aja. Nah itu sih sebenarnya salah satu. Jadi moralnya itu nggak cuma hoax, tapi mixed feelings tuh, mixed message, jadi mixed feeling, mixed message jadinya, kayak lo mau nyampein hoax tapi di akhir kayak lo dua-duanya. ngerti. Memang kayak gitu konsepnya menurut gue. Justru itu keren karena
dari awal kita memang beliefnya tuh hoax doang, tapi ternyata ada sesuatu yang lain. Nah menurut gue tuh pinter sih. Justru ya kalau opini gue. Oh ya, gue mau tambahin lagi tadi. Gue sempat nonton kedua kali sedikit ya. Terus ada bagian yang awalnya mereka ngomongin Dian ya kan. Terus tiba-tiba mereka ada shoot Gotrek. Ingat kan ada kamera di samping itu. Iya. Terus kan Gotreknya tuh kayak ngedengerin mereka ngomong, tapi muka dia tuh kayak gitu. Terus bininya nanya, kenapa Thomas? Kamu nggak apa-apa gitu. Terus masnya kayak enggak gitu. Terus ya tiba-tiba gue kepikiran dengan endingnya. Apa Gotrek tuh udah tahu dari awal? Atau gitu. Mungkin ya Gotrek kan juga beristri gitu Gotrek tuh mungkin pernah suka juga kali. Atau pernah jadi pelakor, dilakorin gitu. Tiba-tiba gue tuh kayak ternyata dia tuh sebenarnya udah kasih hint dikit sih di awal. Dian tuh sebenarnya pelakor atau tidak gitu. Oke. Kita rating yuk. Untuk short film ini, Tilik, dari gue sendiri sih gila banget sama actingnya Siti Fauzia ini, keren banget gitu. Tapi kalau soal plot, menurut gue ya sosok lah ya gitu. Dan message juga menurut gue dapet mixed message. Jadi ya gue bakal kasih 7. Gue kasih 85. Wow, tinggi juga. Karena fresh dan gak expected banget. Gue tuh suka film yang tiba-tiba gue endingnya tuh kayak gitu kayak menarik. Iya, plot twist. Iya, dan jujur ya menurut gue walaupun pendek tuh 30 menit doang, tapi bener-bener kepikiran gitu. Kayak gue tuh kebawa, which is itu a good thing kalau film gue kebawa sama actingnya Siti Fauzia sih, si Butejo ini gue kebawa banget. Emosi ya? Apa? Ya, emosi kayak ini apa sih nih orang gitu. Lu kalau jadi ibu-ibu di situ kayak lu pingin lepas sendal, pingin dipukul aja plak. Diem Bu gitu. Capek gitu, apalagi kasihan ibu-ibu yang mual itu kayak. Jadi ya itu kalian kalau bisa nonton, kalau mau nonton ada di YouTube. Kita link juga ya di sini kalau kalian mau nonton. Jadi ya lagi trending banget ya, that's why ini merupakan salah satu short movie yang harus kalian nonton. Alright, that's it. Gue Gotrek dan ada Butejo. Kita pamit dulu. Saya harus mengantar ibu-ibu Motile, oke? Kamsahamnida. Kamsahamnida. Bye. Bye.